Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milsa Febriana Saputri. Dan saya Inka Diah Pitaloka. Kami dari kelas 2A D3 Administrasi Bisnis akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai prosedur dan administrasi kegiatan impor kurma ajwa oleh Toko Raja Kurma Malang. Untuk itu, yuk simak video selengkapnya. Oke, selanjutnya itu membahas terkait profil Toko Raja Kurma Malang. Toko Raja Kurma Malang merupakan usaha yang menjual berbagai jenis macam kurma. Toko ini didirikan oleh Bapak Yahya pada tahun 2015 yang beralamat di Jalan Julius Usman nomor 6, Kasin, Kecamatan Krojen, Kota Malang. Berkat kerja keras dan keuletannya, beliau memiliki 2 cabang yang ada di Kota Malang dan 1 cabang yang ada di Surabaya. Beliau ini sebenarnya merintis usaha pada tahun 2000 dan diresmikan pada tahun 2015 dengan nama Toko Raja Kurma Malang. Produk-produk yang dijual oleh Toko Raja Kurma Malang meliputi produk jenis kurma ajwa, kurma safawi, kurma sukari, dan kurma menjol. Sebenarnya dari 3 cabang Toko Raja Kurma ini memiliki total karyawan sebanyak 20 karyawan. Toko Raja Kurma juga melakukan kegiatan impor, tepatnya pada produk kurma jenis ajwa yang diimpor dari negara Saudi Arabia. Kegiatan ini belum lama dilakukan, tepatnya pada 1 tahun yang lalu. PT Aswadan merupakan perusahaan eksportir yang bekerjasama dengan Toko Raja Kurma. Kemudian alasan Bapak Yahya memilih kegiatan impor ini yaitu kurma yang dihasilkan oleh negara Saudi Arabia itu lebih terjamin dan kurma ajwa ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya di daerah Kota Malang. Kemudian keuntungan dari kegiatan impor ini yaitu memiliki keuntungan yang berlipat serta memiliki mitra kerja dalam hal berbisnis. Berikut adalah struktur organisasi Toko Raja Kurma. Yang pertama ada pemilik toko, bertugas bertanggung jawab mengelola dan memantau seluruh kegiatan usaha serta membuat keputusan akan jalannya kegiatan usaha. Yang kedua ada bagian keuangan yang bertugas menerima dan mengeluarkan uang untuk setiap transaksi di setiap harinya serta mencatat transaksi masuk dan transaksi keluar pada Toko Raja Kurma. Yang ketiga ada bagian penjualan, menjalin hubungan baik dengan produsen dan konsumen dalam hal jual beli yang ada di Toko Raja Kurma Malang. Kemudian penjualan ini juga meliputi pemasaran di media sosial, khususnya di media sosial Instagram dan Shopee. Yang keempat yaitu bagian gudang, bertugas untuk menyimpan barang, mengemas barang, dan melakukan kegiatan persediaan barang. Yang terakhir yaitu karyawan, melakukan pelayanan terhadap pelanggan serta memonitor stok produk yang ada di display toko. Nah, selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan dalam kegiatan impor kurma ajwa oleh Toko Raja Kurma Malang. Yang pertama yaitu invoice. Invoice adalah sebuah dokumen komersial perdagangan sebagai alat bukti adanya transaksi jual beli antara eksportir dan juga importir. Nah, invoice ini berisi mengenai rincian nama barang, jumlah barang, dan juga harga barang yang harus dibayarkan oleh importir. Yang kedua yaitu SKA atau Surat Keterangan Asal. Surat Keterangan Asal ini dibuat oleh eksportir dan disertakan pada saat pengiriman barang. Nah, SKA ini menyatakan negara asal barang tersebut diekspor. Kemudian yang ketiga yaitu Bill of Lading. Bill of Lading ini diterbitkan oleh maskapai pelayaran sebagai bukti pengangkutan bahwa barang tersebut diangkut melalui jalur laut. Kemudian yang keempat yaitu packing list. Nah, packing list ini berisi rincian spesifikasi barang sesuai dengan invoice. Nah, packing list ini digunakan untuk mengetahui isi barang di dalam kontainer pada saat pemeriksaan barang. Kemudian yang kelima yaitu pemberitahuan impor barang atau yang kita kenal dengan PIB. Jadi PIB ini berisi mengenai rincian atas barang impor, kemudian jumlah pajak dan juga bea masuk yang harus dibayarkan oleh importir.
Kemudian fungsi dari PIB ini yaitu sebagai bukti sah yang harus dibayarkan oleh importir terkait dengan perpajakan. Kemudian setelah importir membayar semua biaya cukai, maka barulah barang impor tersebut dapat diambil. Nah, selanjutnya yaitu prosedur impor kurma ajwa oleh Toko Raja Kurma Malang. Nah, berikut merupakan diagram alir prosedur impor barang. Nah, yang pertama yaitu Toko Raja Kurma Malang sebagai pihak importir melakukan pemesanan kurma ke perusahaan aswadan yang ada di Saudi Arabia. Nah, pemesanan ini dilakukan melalui telepon sebab hubungan kerja kedua belah pihak tersebut telah menerapkan sistem kepercayaan. Kemudian yang langkah yang kedua yaitu setelah pihak eksportir tersebut menerima pemesanan dari pihak importir, maka pihak eksportir akan mengirimkan invoice berupa soft file kepada pihak importir. Nah, kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu pihak importir akan mengecek informasi yang ada di dalam invoice tersebut apakah sudah sesuai dengan pemesanan. Nah, jika belum sesuai, maka pihak importir akan mengkonfirmasi kepada pihak eksportir, kemudian pihak eksportir akan merevisi. Tetapi jika sudah benar, maka pihak eksportir akan mengemas barang sesuai dengan standar ekspor dan mengirimkan ke pihak freight forwarder yaitu melalui jalur laut. Nah, pada saat itu juga pihak importir akan membayar sejumlah 30%. Apabila barang yang diekspor telah sampai di pihak freight forwarder, maka freight forwarder tersebut akan menerbitkan dokumen bernama Bill of Lading. Selanjutnya akan diberikan kepada pihak eksportir. Nah, selanjutnya pihak eksportir ini akan mengurus surat keterangan asal SKA kepada instansi penerbit SKA. Setelah barang yang diekspor oleh eksportir tersebut sampai di freight forwarder, maka freight forwarder tersebut akan menerbitkan dokumen yang disebut dengan Bill of Lading. Nah, Bill of Lading ini akan diberikan kepada pihak eksportir. Kemudian pihak eksportir akan mengurus dokumen surat keterangan asal ke instansi SKA. Kemudian setelah itu pihak freight forwarder ini akan melakukan pengapalan barang ekspor menuju Indonesia atau tepatnya ke Tanjung Priok. Nah, estimasi waktunya yaitu selama 21 hingga 25 hari. Kemudian pada saat kapal ini berangkat, nah pihak eksportir ini mengirimkan dokumen, ada 4 dokumen yaitu ada Bill of Lading, packing list, invoice dan juga SKA. Ini dikirimkan melalui DHL. Nah, DHL ini adalah jasa kurir internasional. Nah, ini dikirimkan ke pihak importir dengan estimasi waktu 5-7 hari. Nah, apabila pihak importir ini sudah menerima dokumen-dokumen tersebut, maka pihak importir akan membayarkan sejumlah 30% kepada pihak eksportir. Nah, setelah barang-barang impor itu datang di pelabuhan atau karantina Tanjung Priok, maka pihak importir ini akan pergi ke perusahaan bea cukai untuk mengurus pajak dan bea cukai dengan membawa dokumen Bill of Lading, packing list, invoice dan juga SKA. Kemudian perusahaan bea cukai ini akan menerbitkan dokumen yang bernama pemberitahuan impor barang. Nah, apabila segala urusan yang ada di perusahaan bea cukai ini selesai, maka pihak importir ini akan menuju karantina untuk mengurus pengambilan barang impor tersebut. Nah, jika sudah selesai, maka barang impor tersebut diantarkan ke Toko Raja Kurma Malang seperti itu. Kemudian Toko Raja Kurma Malang akan melunasi pembayaran kepada eksportir yaitu sebesar 40%. Sekian penjelasan mengenai prosedur dan administrasi kegiatan impor kurma ajwa oleh Toko Raja Kurma Malang. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan terkait prosedur dan administrasi kegiatan impor. Nah, sebelum kami menutup video ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Farika Nikmah, SSMAB selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Ekspor Impor, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yahya yang telah memberikan kesempatan kami melakukan observasi mengenai kegiatan impor pada usahanya. Nah, berikut merupakan dokumentasi kami pada saat melakukan kegiatan observasi. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.